teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini kalian akan mengikuti perjalanan aku berziarah ke kota Semarang. Ini jam 5 pagi kita udah mulai jalan. Di pertengahan jalan kita mampir rest area dulu untuk beli minuman, sama ada yang mau pipis juga. Jadi kita rehat sejenak. Untuk perjalanan dari Surabaya ke Semarang sendiri akan kita tempuh sekitar 3,5 jam lebih melalui tol Trans Jawa. Setelah memasuki area sekitaran Semarang, kita mampir ke rest area yang terkenal mewah, yaitu Pendopo kilometer 456 ya, di daerah tol Semarang Solo. Rest area ini dijuluki sebagai salah satu rest area termewah di Indonesia karena desain, fasilitas, dan lokasinya yang ikonik banget. Fasilitas di rest area ini sendiri sudah menyerupai pusat perbelanjaan kelas atas dengan desain bangunan bergaya joglo modern. Dan juga rest area ini terintegrasi dengan puluhan tenan makanan ternama serta berbagai macam gerai makanan oleh-oleh khas ya di berbagai daerah. Ada khas oleh-oleh Solo, Jogja, dan macam-macam. Saking spesialnya rest area ini sampai dikenal juga dengan julukan mall berkedok rest area. Tempat ini sendiri memiliki daya tarik dan fasilitas premium seperti desain megah dan memiliki 5 bangunan utama bergaya arsitektur joglo modern yang melambangkan 5 gunung di Jawa Tengah, yaitu Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Ungaran. Fasilitas yang ditawarkan juga lengkap ya, dilengkapi dengan pusat perbelanjaan, tenan retail ternama, Pujasera Food Court yang menyajikan kuliner yang khas dan berbagai fasilitas yang ada, serta terdapat juga pemandangan alam yang hijau dan indah ya, yang dapat menyegarkan mata para pengunjung di rest area ini. Kalau sudah melihat pemandangan kayak gini, jadi seger banget kan? Oke teman-teman, ini kami masih berkeliling melihat di sekitaran rest area ini terdapat tenan makanan apa aja. Sebenarnya kami nggak mau makan sih di tempat ini ya, karena kami ada rencana mau kulineran di Semarang. Jadi kita nggak mau terlalu kenyang, cuma kita mantau aja nih, survei di lokasi ini. Kira-kira tenan makanan apa aja yang ada ya. Sambil kita akan menuju sebuah tempat ya yang juga menjadi kelebihan dari rest area ini. Ini adalah ketua rombongan para peziarah. Rest area ini termasuk cukup luas ya teman-teman, karena terdapat beberapa lantai dan juga di semua titik itu terdapat kayak food court gitu. Jadi di sini juga disediakan tenan khusus buat UMKM seperti itu teman-teman. Nih area food courtnya ya, dimana di sini kita bisa pilih kita mau makan apa aja tersedia teman-teman. Juga ada gerai-gerai yang menjual oleh-oleh seperti yang Foni bilang tadi. Dan bahkan di sini juga ada satu tempat yang menjual ya berbagai macam kain batik yang cantik-cantik yang bisa menjadi oleh-oleh buat keluarga di rumah. Dan inilah juga menjadi salah satu daya tarik di rest area ini, yaitu terdapat Sky Bridge ataupun jembatan penghubung yang ikonik dan pertama kali di Indonesia yang melintas di atas jalan tol yang menghubungkan rest area kilometer 456A dan 456B. Di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Merbabu dan landscape kota Salatiga yang indah. Rest area ini juga terbilang cukup lengkap ya, karena selain dilengkapi dengan pusat perbelanjaan, tenan retail ternama, dan Pujasera atau food court yang juga menyajikan kuliner khas, juga terdapat galeri seni, masjid yang luas, dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Jadi lengkap banget kalau berada di rest area ini. Nah ini kita sudah berada di area food courtnya ya, yang di rest area seberangnya nih teman-teman. Di sini juga terdapat tenan-tenan makanan yang cukup lengkap. Setelah menyegarkan mata di rest area, kita langsung menuju ke Ambarawa. Sebelum berziarah ke Gua Maria Ambarawa, kami mampir dulu ke Pecel Mbok Kami ya, yang merupakan salah satu warung nasi pecel legendaris asal Ambarawa, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak tahun 1960-an. Warung ini sendiri sangat populer ya, dan kini udah dikelola oleh generasi kedua. Lokasinya sendiri berada di Jalan Gua Maria Kerep, arah menuju Gua Maria Kerep, Ambarawa, Jawa Tengah. Untuk suasananya sendiri di sini berupa warung tenda ya, atau kaki lima di pinggir jalan. Tapi selalu ramai dikunjungi pembeli, khususnya para peziarah yang datang ke kawasan Gua Maria Kerep. Pecel di tempat ini disajikan dengan sayuran segar, siraman sambal kacang, dan mie goreng, serta ciri khasnya adalah daun kutakuti atau daun sembagi. Pengunjung juga bisa menambahkan lauk lengkap seperti koyor, urat sapi yang empuk dan gurih. Di sini kami makan nasi pecel ditambah dengan es dawet yang segar.
Memasuki Gua Maria Kerep Ambarawa, langsung terlihat ya patung Bunda Maria Assunta yang menjulang tinggi ya. Nah, patung ini sendiri merupakan patung raksasa setinggi 42 meter yang merupakan salah satu patung tertinggi di Asia Tenggara. Untuk desain patung Maria Assunta sendiri, di bagian kepala terdapat replika 7 pancaran sinar dan wajahnya menghadap ke timur, yaitu arah matahari terbit sebagai lambang menyinari semua orang. Dan patung Maria Assunta ini sendiri diresmikan pada tahun 2015. Seperti pada Gua Maria lainnya, di sini pun juga terdapat banyak sekali toko yang menawarkan berbagai macam alat rohani seperti salib, kalung, dan gelang rosario, lilin, patung, dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah semua harga yang ditawarkan di tempat ini terjangkau. Jadi sangat memudahkan bagi para peziarah yang ingin datang ke tempat ini ya, karena juga disediakan lilin dan juga tempat air suci. Untuk lokasi toko-toko rohani ini berada dekat dengan area parkir Gua Maria Kerep Ambarawa. Dan lumayan banget nih, setelah berkeliling di beberapa toko yang ada di sepanjang jalan ini, aku nemu 2 gelang rosario yang bagus, satu untuk aku dan satu lagi untuk keponakanku. Dan selain itu aku juga beli lilin buat berdoa nanti di Gua Maria. Setelah puas berkeliling di toko rohani ini dan sebelum masuk ke Gua Maria, aku memutuskan untuk beli bunga mawar dulu. Kebetulan di sini ada penjual bunga. Karena dalam tradisi Katolik, mempersembahkan bunga mawar kepada Bunda Maria adalah sebuah bentuk devosi atau penghormatan. Setelah membeli bunga mawar, kami langsung memasuki area Gua Maria Kerep Ambarawa, dan di sini terdapat beberapa titik jalur masuk ya, tapi kami memutuskan untuk lewat samping karena lebih dekat dari tempat kami berada. Teman-teman, fun fact-nya nih, Gua Maria Kerep Ambarawa ini adalah destinasi ziarah Katolik yang masuk dalam daftar wishlist aku. Dan gak nyangka banget nih bisa keturutan di tahun ini. Memasuki area Gua Maria Kerep Ambarawa ini terdapat makam keluarga, yaitu makam keluarga Raden Ajeng Maria Sulastri Sujadi Sastraningrat yang merupakan pendiri WKRI atau Wanita Katolik Republik Indonesia. Karena kebetulan saat kami berziarah ke Gua Maria ini pada saat hari libur panjang ya. Jadi suasana di Gua Maria ini cukup ramai ya, banyak berbagai macam kalangan datang ke tempat ini. Di sini terdapat taman doa yang diresmikan oleh Uskup Agung Semarang pada tahun 2005. Langsung saja kami akan ke area tengah di mana terdapat Gua Maria di sini yang menjadi tempat berdoa para umat. Nah, teman-teman, Gua Maria dan taman doa di tempat ini suasananya asri dan sejuk karena berada di kaki Gunung Ungaran. Selain itu juga karena terdapat banyak sekali pohon-pohon hijau yang rindang di tempat ini. Karena itu, semua umat yang berdoa rosario di tempat ini tidak merasakan kepanasan sama sekali. Nah, ini adalah ruang adorasi di area Gua Maria ini. Selain itu, di sini juga terdapat area jalan salib seperti ini, dan terdapat juga pelataran air hidup di mana kita bisa mengambil air suci. Nah, pelataran air hidup ini sendiri terdapat berdekatan dengan area Gua Marianya ya. Sayang banget kami tidak bawa tempat air, jadi kami tidak bisa bawa pulang air sucinya. Tapi sebagai gantinya di sini kami menyirami tangan kami ya, dan ternyata airnya sesegar itu. Luar biasa tempat ini teman-teman, meskipun kondisinya panas seperti ini tapi tidak sepanas di kota Surabaya. Untuk area pelataran air hidup sendiri telah diresmikan sejak tahun 2020. Dan di sini juga terdapat area gembok cinta khusus untuk pasangan suami istri ya di sini. Dan di sini juga ada keterangan mengenai area gembok cinta ini. Sudah berada di Gua Maria Kerep Ambarawa ini, jangan lupa pasti foto-foto ya, biar bisa jadi kenang-kenangan nanti. Selanjutnya, sekilas aku akan mengajak kalian berkeliling di area taman doa yang terdapat di Gua Maria Kerep Ambarawa ini. Terlihat di sekelilingnya terdapat banyak pepohonan hijau yang rindang ya, dan sangat terawat sekali di area Gua Maria Kerep Ambarawa ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa patung teman-teman yang akan aku perlihatkan langsung ke kalian bahwa di kawasan ini terdapat replika kisah Alkitab ya. Di antaranya terdapat diorama
kisah penting seperti pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis ya. Di sini bisa terlihat di bagian area sini juga terdapat kolam ya, ikan yang sangat cantik dan teduh sekali. Dan di sini juga terdapat patung yang menceritakan tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang merupakan peristiwa ajaib di mana Tuhan Yesus Kristus memberi makan sekitar 5.000 orang lebih hanya dengan berbekal 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Saat itu Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti tersebut, kemudian menyerahkan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang banyak. Hasilnya bahkan makanan tersebut masih bersisa 12 bakul. Berjalan terus di Taman Doa ini juga terdapat patung yang menceritakan tentang peristiwa air menjadi anggur yang merupakan mukjizat pertama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi di sebuah pesta pernikahan di Kana Galilea, di mana Tuhan Yesus mengubah air di dalam tempayan batu menjadi anggur terbaik di tempat pernikahan tersebut. Dan di Taman Doa ini semua patung dibuat seukuran manusia. Nah, berlanjut lagi, aku akan meneruskan perjalananku berkeliling di Taman Doa ini yang sungguh sangat indah ya. Sayangnya ini kami datang di siang hari. Coba kalau di pagi hari atau sore hari ini pasti lebih bagus banget ya. Dan yang terpenting masih agak teduh gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi berkeliling di area Taman Doa ini. Di sini juga terdapat Danau Galilea, di mana kita tahu di tempat inilah Tuhan Yesus Kristus melakukan mukjizat yang lainnya, yaitu Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas alam saat sebuah badai besar mengancam perahu yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya tumpangi. Dan Tuhan Yesus sendiri membentak angin dan ombak tersebut dan berkata, "Diam dan tenanglah." Dan akhirnya badai pun tenang. Mukjizat ini sendiri dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang menunjukkan benar-benar kuasa Tuhan dan meminta kita untuk percaya kepadanya. Nah teman-teman, di Gua Maria Kerep Ambarawa ini juga terdapat replika kubur kosong yang menyerupai makam aslinya. Area ini sendiri menampilkan gua yang cukup lebar, altar kecil untuk pembaringan jenazah, kain kafan, dan batu besar penutup makam. Dan menjadikan lokasi ini merupakan tempat ziarah dan permenungan yang syahdu. Setelah cukup puas berkeliling di area Taman Doa, kita langsung menuju belakang ke area rumah kebun ya, yang masih berlokasi di tempat yang sama, yaitu di dalam Gua Maria Kerep Ambarawa. Nah, kita coba lihat di belakang ini ada apa. Ternyata masih ada kolam ikan juga. Di mana-mana di Gua Maria Kerep Ambarawa ini banyak banget kolam ikan ya. Dan di sini ternyata ada rumah kebun bernama El Area Fresca ya, yang baru diresmikan pada tahun 2023. Nah, di sini adalah area beristirahat ya bagi para peziarah, karena di sini kita bisa beli minuman, kopi, jus, dan jusnya sendiri uniknya adalah merupakan hasil kebun di rumah kebun ini. Jadi ini kita pesan dulu beberapa minuman karena kita juga capek ya sehabis berkeliling panas-panasan di area Gua Maria Kerep Ambarawa ini. Jadi ini beristirahat sambil minum minuman dingin itu sangat menyegarkan. Apalagi area di sekelilingnya ini hijau-hijau seperti itu, dan view-nya adalah patung Tuhan Yesus yang tinggi menjulang. Nanti aku akan kasih lihat kalian lebih dekat ya. Dan ini aku menikmati dulu es jeruk aku. Nah teman-teman, selain patung Bunda Maria Assumpta yang berukuran besar, di Gua Maria Kerep Ambarawa ini juga terdapat ikon patung Tuhan Yesus yang berukuran besar yang dinamakan patung Akulah Gembala yang Baik, yang diberkati pada perayaan hari ulang tahun ke-70 Gua Maria Kerep Ambarawa, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024. Patung Akulah Gembala yang Baik ini menggambarkan kasih Kristus yang menjaga umatnya. Patung ini sendiri melengkapi area ziarah dan menjadi titik devosi baru bagi para peziarah di Gua Maria Kerep Ambarawa ini. Dan uniknya di sepanjang jalan kita menuju patung Gembala yang Baik ini, kita akan melewati banyak sekali tanaman organik ya, yang merupakan budidaya dari rumah kebun ini. Nah teman-teman, rumah kebun yang berada di Gua Maria Kerep Ambarawa ini sendiri bernama El Area Fresca, yang terletak di ujung timur kawasan ziarah dan menghadap persis patung raksasa Yesus Gembala yang Baik. Tempat ini sendiri menawarkan suasana sejuk perkebunan organik, dan juga kafenya itu sangat ramah dengan pengunjungnya, dan harganya juga sangat terjangkau. Selain itu, area ini juga merupakan spot yang bagus buat kalian yang mau foto untuk kenang-kenangan.
Setelah selesai berziarah, kami ingin kembali ke parkiran dan ternyata pada saat mau balik ke parkiran di sini di sampingnya juga terdapat area stand toko-toko rohani seperti ini yang juga kalian boleh lihat dan beli-beli di sini. Dan di sini juga ada beberapa anak anjing yang bisa diadopsi ya, nggak tahu dari mana ini. Terus setelah itu di dekat area parkir ini juga terdapat kayak lokasi pengrajin patung di sini. Oke, kita langsung meluncur ke kota Semarang dan nantikan konten berikutnya ya. Bye bye.